Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Arlam Simple Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat SKP tahunan. Langkah pertama, kita masuk dulu di akun kita masing-masing. Kemudian, kalau sudah masuk di akun masing-masing, maka kalau misalnya baru atau sementara baru mulai membuat SKP, maka terlebih dahulu kita membuat rencana hasil kerja. Itu dibuatnya di menu detail SKP seperti ini. Nah ini, rencana hasil kerja. Nanti kemudian diajukan kepada atasan. Kalau atasan sudah menyetujui, maka kita lanjut untuk mengisi eviden atau bukti dukungnya. Nah, untuk SKP tahunan itu, kita langsung saja masuk ke menu ini, menu penilaian. Kita klik saja menu penilaian di sini. Kalau sudah di atas, maka silakan masuk ke menu penilaian. Lalu kemudian silakan tambahkan periode penilaian di sini. Ini periode penilaian. Kita klik saja. Kita cari yang tahunan atau final. Seperti itu. Nanti kalau sudah, silakan dipilih, kemudian di OK. Karena di sini saya sudah buat, maka saya langsung scroll saja ke bawah, langsung pada menu SKP tahunan. Nah ini namanya SKP tahunan yang perlu kita selesaikan. Untuk batas penyelesaiannya nanti silakan dilihat di sini tertanggal 28 Februari 2026. Artinya usahakan jangan sampai lewat dari tanggal ini untuk batas pembuatan ataupun penilaian SKP-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalau kita sudah masuk di kolom SKP tahunan. Untuk di SKP tahunan ini bedanya dengan SKP triwulan adalah kalau triwulan kita terlebih dahulu mengisi rencana aksi. Rencana aksi terlebih dahulu ini yang kita isi. Ini untuk SKP triwulan. Sementara untuk SKP tahunan, kita langsung setelah mengisi rencana hasil kerja, langsung saja ke menu pengisian bukti dukung. Ke menu pengisian bukti dukung. Nah, saya buka dulu untuk eviden saya. Supaya kita langsung ke menu bukti dukungnya. Nah, di sini silakan diklik pengisian bukti dukung. Nah, ini yang harus diisi. Mulai dari bukti dukung, kemudian realisasi ini harus diisi. Feedback ini nanti atasan yang mengisi dalam proses memberikan penilaian. Nah, untuk cara mengisinya adalah ini kita sesuaikan saja dengan target-target kita yang sudah kita buat. Di sini saya mencontohkan saja untuk cara membuatnya. Nanti silakan disimak, lalu diikuti saja, disesuaikan dengan SKP masing-masing. Nah, di sini untuk rencana hasil kerja yang pertama, kita di sini target tahunnya adalah 2 dokumen. 2 dokumen, maka kita silakan klik menu tambah di sini, tambah. Kemudian kita isi di sini bukti dukungnya adalah misalnya di sini saya simpan perangkat pembelajaran. Nah, untuk linknya silakan kita kembali ke link bukti dukung yang sudah kita buat yang ini. Ini saya memudahkan, saya beri nomor 1, 2 sesuai dengan jumlah RHK. Kemudian sini kita copy linknya. Ini kita klik ini titik 3 di ujung foldernya. Kemudian kita bagikan. Kemudian kita salin link. Lalu kemudian linknya kita paste di sini.
Kalau sudah, sini kita oke. Berikutnya adalah kita masuk di kualitas. Biasanya kalau misalnya tidak pakai kualitas di tempat di instansinya, maka boleh silakan tidak usah diisi sesuai dengan kebutuhan instansinya. Kemudian kita tambah perangkat pembelajaran masih sama. Kemudian untuk waktu juga sama, bukti dukungnya. Jadi untuk satu apa namanya satu link itu bisa untuk tiga kolom bukti dukung. Kalau misalnya juga mau dibeda-bedakan, silakan boleh. Atau misalnya mau lebih dari satu link juga boleh. Silakan tinggal klik tambah di situ lalu kemudian sesuaikan. Kalau mau satu saja juga silakan tidak apa-apa. Nah, lakukan cara ini sampai ke semua kolom bukti dukung harus diisi. Jadi kita ambil lagi yang kedua. Link yang kedua kita ambil lagi. Di sini sengaja ya saya apa namanya saya pisahkan untuk link eviden dengan apa namanya link pembuatan SKP karena memang tema utama saya jadi saya pisahkan saja supaya lebih memudahkan. Nah, disamakan saja. Kalau bersamakan boleh. Kalau misalnya mau dibedakan juga tidak apa-apa. Silakan sesuaikan saja. Oke, sekarang kita ke link ketiga lagi. Ambil link yang ketiga. Jadi kita lakukan cara ini ke semua kolom. Oke. Jadi nanti tinggal sesuaikan saja dengan rencana hasil kerja masing-masing yang sudah dibuat. Jadi sekarang kita ke keempat. Ambil lagi linknya yang keempat. Lanjutkan salin. Oke. Kemudian yang kelima, kita buat juga linknya yang kelima. Oke. Kemudian yang keenam juga sama. Ambil linknya di sini. Oke. Ini masih sama. Oke, yang terakhir, yang ketujuh. Kita copy lagi linknya. Di sini SK kegiatan.
Nah, ini sudah ada. Oke, oke. Ini tadi saya mengisinya mendahulukan apa namanya, mendahulukan evidennya terlebih dahulu. Tadi sebenarnya bisa setelah isi eviden, lanjut isi di sebelahnya kolom realisasi. Tapi saya biasanya menyelesaikan dulu kolom bukti dukung, baru beralih ke kolom realisasi. Nah, setelah kita mengisi link bukti dukung atau eviden kita, maka langkah berikutnya adalah kita lanjut ke pengisian realisasi sesuai dengan target yang sudah kita pasang di awal tahun pembuatan SKP. Nah, realisasinya di sini kita tinggal edit saja. Kita tinggal pilih menu edit. Misalnya di sini targetnya adalah dua dokumen ya, dua dokumen untuk target tahunannya. Maka di sini kita tinggal isi misalnya dua dokumen. Nah, untuk sumber datanya ini penilaian pimpinan. Kita oke. Untuk sumber data antara kuantitas dan kualitas itu sama, yaitu penilaian pimpinan. Di sini juga kita isi 100% sumber data pilihan pimpinan. Yang membedakan hanya di kolom waktu atau ketepatan waktu. Di sini kita isi karena ini SKP tahunan, maka kita isi 1 tahun atau 12 bulan bisa. Kemudian dia untuk sumber datanya waktu kegiatan. Jadi tadi untuk kuantitas dan kualitas itu adalah penilaian pimpinan, tapi kalau waktu adalah waktu kegiatan. Nah, lakukan langkah ini sampai ke seluruh apa namanya kolom bukti dukung yang sudah kita isi tadi. Kolom realisasi sesuai dengan bukti dukung yang sudah kita isi. Di sini tadi satu dokumen penilaian pimpinan, jadi semua sama seperti itu. 100% penilaian pimpinan. Kalau ini 1 tahun, mau 12 bulan juga tulisnya tidak apa-apa. Kemudian juga di sini satu dokumen penilaian pimpinan. Kemudian 100% juga penilaian pimpinan. Untuk waktunya sama semua 1 tahun, 12 bulan juga bisa, silahkan sesuaikan. Ini juga satu dokumen penilaian pimpinan. Ini sama 100%. Jadi usahakan di sini kalau pakai kualitas maka usahakan 100%. Kalau misalnya 5 dokumen tapi yang targetnya tapi yang terjadi cuma 4, maka kita bisa saja simpan di 80%. Tidak mengapa. Tapi sebaiknya 100% saja. Nah, untuk waktu SKP triwulan biasanya di sini kalau kegiatannya dia cuma 3 bulan. Jadi ini 4 dokumen, 4 dokumen sehingga data yang pimpinan. Kemudian sama 100% nilai pimpinan. Realisasinya itu 1 tahun waktu kegiatan. Oke, lagi. Kemudian ini satu dokumen nilai pimpinan. Kemudian ini 100% nilai pimpinan. Kemudian ini 1 tahun waktu kegiatan. Nah, yang terakhir juga sama. Tadi 4 dokumen dengan pimpinan. Kemudian kualitas 100% dengan pimpinan. Kemudian waktu kegiatan juga dia 1 tahun waktu kegiatan. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti kita sudah selesai mengisi untuk SKP tahunan. Kita mengisi bukti dukung dan realisasi. Nanti kita tinggal menunggu penilaian dari atasan kita. Nanti nilainya akan muncul di sini. Apa namanya? Muncul di sini ranting penilaian kinerja, hasil kinerja dan predikat ranting perilaku kerja. Ini nanti atasan yang isi.
setelah kita mengisi bukti dukung. Ya demikian untuk cara pengisian bukti dukung pembuatan SKP tahunan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.